Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik. Kali ini saya akan membicarakan dan menjawab satu pertanyaan. Benarkah karunia rohani berhenti sejak kanon Alkitab selesai? Ini adalah tanggapan untuk kesalahan tafsir Suhentoliau atas 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-10. Suhentoliau, seorang fundamentalisme, pendiri sinode GBIA dan sekolah teologi Gits, dalam artikelnya yang berjudul Alkitab Firman yang Sempurna, memberikan contoh yang buruk dari sebuah penafsiran Alkitab yang keluar dari konteks, out of context, dilihat dari sudut pandang hermeneutika yang wajar dan sehat, di mana ia menafsirkan arti kata Yunani telion atau yang sempurna di dalam 1 Korintus 13 ayat yang 10 mengacu atau menunjuk pada Alkitab. Berikut kutipan pernyataan Suhentoliau terhadap teks 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 sebagaimana tertulis dalam artikelnya tersebut. 3 karunia tersebut akan berhenti, berakhir, dan lenyap apabila yang sempurna tiba. Ketika yang sempurna tiba, maka akan tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Berarti ketika yang sempurna tiba, orang Kristen masih di bumi. Sebab kalau sudah di surga, tentu tidak perlu iman lagi. Dan berarti yang sempurna yang dimaksudkan oleh Paulus bukan Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan Yesus tiba, maka tidak diperlukan lagi iman maupun pengharapan. Meninjau bahasa asli dari kata yang sempurna adalah totelion, adalah adjektif, akusatif, netral, singular. Artinya kata sifat, objek, benda, dan tunggal. Maka itulah sebabnya di banyak interlinear kata ini diterjemahkan the perfect things, barang sempurna. Sebuah barang benda bukan Yesus, karena kalau yang dimaksud Yesus maka Paulus akan memakai gender maskulin. Jika dihubungkan dengan konteksnya, berarti berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan. Barang sempurna ini datang, ia berposisi menggantikan nubuatan, bahasa lidah, dan pengetahuan. Kelihatannya sulit untuk menghindari penafsiran bahwa yang dimaksud dengan barang sempurna di situ ialah Alkitab atau firman tertulis, writing, revelation. Firman tertulis yaitu firman sempurna, selesai atau datang akan sebagai pengganti firman lisan yang tidak sempurna. Berarti ketika Alkitab selesai diwahyukan dan dituliskan, maka nubuatan berakhir, karunia bahasa lidah berhenti, dan karunia pengetahuan lenyap. Tanggapan saya atas pernyataan Suhentoliau tersebut saya rangkum dalam rangkaian argumentasi berikut. Pertama, perlu diketahui bahwa terkait kata totelion atau yang sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 ada 3 tafsiran yang berkembang hingga saat ini, yaitu 1. Menunjuk pada kanon perjanjian baru atau selesainya Alkitab. 2. Menunjuk pada kedewasaan rohani dalam kaitannya dengan penggunaan yang tepat atas karunia-karunia rohani. Dan 3. Menunjuk pada kedatangan Kristus kembali atau kedatangan Kristus yang kedua kali yang akan menyempurnakan orang-orang percaya. Dalam hal ini, Suhentoliau berpegang pada penafsiran yang pertama, yaitu bahwa kata telion yang sempurna dalam ayat tersebut mengacu atau menunjuk pada kanon perjanjian baru atau selesainya Alkitab. Masalahnya ialah saya hampir tidak percaya bahwa tafsiran seperti ini datang dari seorang akademisi dengan 2 gelar doktoral dalam bidang agama dan teologi yang berslogan Kristen Alkitabiah. Karena itu, Dr. Suhentoliau, saya mengingatkan, berhentilah memakai slogan sebagai seorang Kristen Alkitabiah apabila masih mempertahankan cara penafsiran Alkitab, tetapi tidak dengan cara yang Alkitabiah. Dan di sini saya
tegaskan bahwa penafsiran Anda tersebut tidak dapat diterima karena sesungguhnya dalam rentang eksegesis manapun, kata to telion atau yang sempurna tidak pernah menunjuk pada kanon perjanjian baru atau selesainya Alkitab. Itu yang pertama. Kedua, secara eksegetis, paling jauh penafsiran yang bisa diterima atas kata to telion dalam ayat tersebut adalah menunjuk pada kedewasaan rohani jemaat di Korintus dalam kaitannya dengan penggunaan yang tepat atas karunia-karunia rohani yang didorong oleh kasih. Tetapi penafsiran yang paling tepat sesuai dengan konteksnya adalah bahwa kata tersebut menunjuk pada kedatangan Kristus kembali atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena pada saat itulah semua karunia rohani termasuk nubuat, bahasa roh dan pengetahuan tidak lagi kita perlukan, tidak lagi diperlukan oleh orang-orang percaya atau tidak lagi diperlukan oleh gereja. Akibat salah tafsir ini, maka pendapat Suhento Liau tersebut bertentangan dengan pendapat 5 pakar teologi dan biblika. Saya hanya sebut 5, sebetulnya banyak sekali pakar-pakar lainnya. Yaitu Profesor Bob Atley, Profesor David K. Lowry, Profesor Gordon DeVee, Profesor Douglas Stewart, dan Profesor Wayne Grudem. Berikut saya kutip pernyataan dari kelima guru besar tersebut. Bob Atley, seorang profesor dalam bidang hermeneutika atau penafsiran Alkitab di East Texas Baptist University, dalam komentarnya terhadap frase "jika yang sempurna tiba", menolak penafsiran bahwa itu menunjuk pada kanon perjanjian baru ataupun Alkitab. Ia menjelaskan demikian. Istilah ini yaitu teleon berarti kedewasaan, kelengkapan, atau lengkap sepenuhnya untuk tugas yang diberikan. Pertanyaannya selalu menunjuk pada apakah ini? 1. Beberapa orang telah menegaskan bahwa hal itu merujuk pada perjanjian baru. Tidak ada satupun dalam konteks ini yang menunjuk ke arah ini. Ini hanyalah suatu teori yang digunakan untuk mengklaim bahwa karunia-karunia rohani telah berhenti pada masa pasca rasuli. Beberapa telah menegaskan bahwa itu merujuk pada kedewasaan rohani karena ayat 11 yaitu anak kemudian dewasa atau penggunaan yang tepat dari karunia-karunia rohani. Dan 3, beberapa telah menegaskan bahwa itu merujuk pada kedatangan kedua Kristus dan penyempurnaan dari zaman baru kebenaran karena ayat 12 mengatakan melihat muka dengan muka. Lalu Bob Atley menyimpulkan, bagi saya tampaknya menjadi kombinasi dari poin 2 dan poin 3. Dengan demikian, Bob Atley menolak penafsiran ayat itu menunjuk pada kanon perjanjian baru atau kanon Alkitab selesai. Sekarang pendapat pakar yang kedua, Profesor David K. Lowry. Beliau adalah profesor peneliti perjanjian baru di Dallas Theological Seminary. Ia menyatakan bahwa menafsirkan teleon atau yang sempurna sebagai selesainya kanon perjanjian baru adalah penafsiran yang meragukan dan tidak ada bukti jelas dalam surat ini bahwa karunia-karunia rohani berhenti. Sekali lagi, tidak ada bukti jelas dalam surat ini bahwa karunia-karunia rohani itu berhenti. Ia menulis demikian. Sebagian orang menafsirkan kedatangan yang sempurna sebagai suatu referensi untuk penyelesaian perjanjian baru. Tetapi kebenaran bahwa Paulus kemudian berkata dalam teks ini, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal, di ayat yang ke-12, memberikan alasan untuk meragukan penafsiran ini. Paulus sepertinya menantikan suatu masa ketika seluruh batasan duniawi pada akhirnya akan berlalu dan keintiman dengan Allah akan jadi sempurna.
Jadi, sementara pemikiran-pemikiran historis seperti pembentukan perjanjian baru bisa berarti bahwa karunia-karunia awal seperti nubuat berhenti di dalam generasi pertama gereja, tidak ada bukti jelas dalam surat-surat ini bahwa Paulus menganggap karunia-karunia itu tidak bekerja di dalam suatu waktu di masa depan. Yang ketiga, kita akan melihat pendapat Gordon Duffy, Profesor Perjanjian Baru di Regent College, British Columbia, menulis buku bersama Douglas Truett, Profesor Perjanjian Lama di Gordon Conwell Theological Seminary. Mereka menyatakan bahwa 1 Korintus 13 ayat 10 merupakan ayat yang paling sering dipakai untuk mendukung pengabaian perintah mencari karunia-karunia rohani. Menurut kedua ahli ini, ia menyatakan bahwa Tutelion atau yang sempurna menunjuk kepada rampungnya kanon Alkitab merupakan penafsiran yang mengabaikan, sekali lagi, merupakan penafsiran yang mengabaikan maksud dari teks tersebut dan merupakan eksegesis yang salah. Sekali lagi, merupakan eksegese yang salah. Kedua profesor ini menulis demikian. Suatu teks tidak dapat mempunyai arti yang tidak pernah dimaksudkan oleh penulis ataupun para pembacanya. Itulah sebabnya eksegese harus selalu diutamakan. Khususnya penting kita mengulang dasar pikiran ini di sini. Karena hal ini sekurang-kurangnya menetapkan beberapa parameter arti. Peraturan ini tidak selalu menolong kita untuk menemukan apa yang dimaksud oleh satu teks, tetapi itu membantu untuk membatasi apa yang tidak dimaksudkannya. Misalnya yang paling sering dipakai untuk membenarkan pengabaian perintah untuk mencari karunia-karunia roh dalam 1 Korintus 13 ialah suatu penafsiran yang khusus mengenai 1 Korintus 13 ayat 10 yang menyatakan bahwa jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita diberitahu bahwa yang sempurna sudah datang dalam bentuk perjanjian baru. Dan karena itu yang belum sempurna, nubuat dan bahasa roh sudah berhenti berfungsi dalam gereja. Akan tetapi ini adalah satu hal yang tidak dapat dimaksudkan oleh teks itu. Karena eksegese yang baik sama sekali menolaknya. Sekali lagi, menurut pendapat kedua profesor tersebut dalam buku ini, eksegese yang baik menolak pendapat bahwa kata yang sempurna dalam ayat itu merujuk kepada Alkitab atau kanon perjanjian baru. Selanjutnya mereka mengatakan, tidak mungkin Paulus bermaksud demikian. Sekali lagi, tidak mungkin Paulus bermaksud demikian. Bagaimanapun juga, orang-orang Korintus tidak mengetahui akan ada perjanjian baru, dan Roh Kudus tidak akan mengizinkan Paulus menulis sesuatu yang sama sekali tidak dimengerti oleh mereka. Yang terakhir, kita akan melihat pandangan dari profesor lainnya. Wayne Grudem, seorang profesor teologi sistematik dan Alkitab di Trinity Evangelical Divinity School, Amerika Serikat. Dia juga ahli riset dalam bidang Alkitab dan teologi di Phoenix Seminary, serta ahli teologi sistematika, membantah penafsiran kata yang sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat 10 mengacu pada perjanjian baru atau Alkitab. Jadi, profesor ini juga membantah bahwa kata yang sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat 10 mengacu pada kanon perjanjian baru. Beliau mengatakan demikian. Beberapa orang berdebat bahwa ungkapan jika yang sempurna itu tiba mengacu pada waktu kanon perjanjian baru sudah lengkap. Atau kitab terakhir perjanjian baru tulis adalah kitab Wahyu. Kitab ini ditulis paling lambat pada tahun 90 Masehi, sekitar 35 tahun sesudah Paulus menulis surat 1 Korintus. Tetapi apakah warga jemaat Korintus dapat mengerti hal itu dari apa yang ditulis Paulus? Apakah ada yang menyebutkan mengenai suatu kumpulan kitab-kitab perjanjian baru atau suatu kanon perjanjian baru dalam konteks 1 Korintus 13 ini? Gagasan semacam itu asing bagi konteks 1 Korintus 13 ini. Lagi pula, pernyataan semacam itu tidak akan sesuai dengan tujuan Paulus mengemukakan argumen itu. Apakah akan lebih persuasif berargumen sebagai berikut? Kita dapat memastikan bahwa kasih tidak akan berakhir, karena kasih dapat bertahan lebih dari 35 tahun. Argumen seperti ini hampir-hampir tidak akan menjadi argumen yang meyakinkan. Sebaliknya, konteks nas ini, menurut Grudem,
menuntut bahwa Paulus akan membandingkan zaman ini dengan zaman yang akan datang dan kasih yang akan berlangsung sampai kekal. Ini berarti kita mempunyai pernyataan Alkitab yang jelas bahwa Paulus mengharapkan karunia-karunia bernubuat dan secara tidak langsung mungkin semua karunia rohani berlangsung sepanjang zaman gereja dan berfungsi demi kepentingan gereja hingga kedatangan Tuhan Yesus kembali. Itu tadi kutipan dari pendapat 5 profesor, pakar teologi dan biblika. Di atas memang sengaja saya mengutip pendapat dari pakar teologi dan biblika yang diakui kepakarannya, di mana mereka menyatakan bahwa kata tu telion atau yang sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat 10 tersebut bukan menunjuk kepada kanon perjanjian baru ataupun Alkitab. Artinya, penafsiran Swenteliau jelas kontras atau bertentangan dengan tafsiran dari para pakar teologi dan biblika tersebut yang telah diakui kepakarannya secara internasional. Dan saya lebih mempercayai tafsiran dari para pakar tersebut karena dalam penelitian saya juga kata sempurna dalam ayat 1 Korintus pasal 13 ayat 10 tersebut tidak mengacu kepada kanon perjanjian baru atau selesainya Alkitab, tetapi mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, di atas saya dengan tegas menolak pendapat Swenteliau yang menyatakan bahwa kata tutelion atau yang sempurna menunjuk pada kanon perjanjian baru atau selesainya Alkitab. Tetapi penafsiran yang paling tepat sesuai dengan konteksnya adalah bahwa ayat tersebut atau kata tersebut maksud saya menunjuk pada kedatangan Kristus kembali atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahwa para pakar teologi dan biblika yang saya kutip pendapatnya tersebut di atas bukanlah teolog karismatik, tetapi dari latar belakang berpandangan teologi Injili Calvini, konvenantal, Injili dispensasional, sehingga dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa pendapat tafsiran dari pakar-pakar yang saya kutip tersebut saya buat-buat hanya untuk mengamankan seperti yang seringkali dituduhkan para fundamentalisme, mengamankan posisi karismatik yang saya yakini. Tidak. Karena pakar-pakar itu bukanlah teolog-teolog karismatik. Memang di kemudian hari, Wayne Grudem, seorang teolog Calvinis Baptis, juga adalah seorang penganut karismatik. Jadi sekali lagi, saya sengaja mengutip pendapat para pakar-pakar teologi dan biblika tersebut di atas, bukan untuk mengamankan posisi teologi karismatik yang saya yakini. Tetapi karena memang terbukti, tafsiran dari para pakar tersebut, akui kepakaran dan integritasnya, adalah tafsiran yang dapat diterima. Karena itu, Swenteliau, ketika Anda membantah saya, maka sebenarnya Anda sedang membantah pandangan dari 5 profesor yang diakui integritas dan kepakarannya tersebut secara internasional dan diakui secara luas, termasuk di Indonesia. Yang ketiga, sebenarnya bila dicermati lebih jauh, implikasi yang diharapkan oleh Swenteliau dari tafsirannya terhadap teks 1 Korintus pasal 13 ayat yang 10 tersebut bertujuan untuk menyerang teologi karismatik yang mengakui eksistensi karunia-karunia rohani, termasuk nubuat dan bahasa roh, yang masih berlaku sampai saat ini. Alasannya sederhana, Swenteliau adalah seorang fundamentalis yang sesasionik, atau kelompok yang berpandangan bahwa karunia-karunia rohani, khususnya karunia mujizat, bahasa roh, nubuat, telah berhenti ketika kanon Alkitab sudah selesai. Tentu saja pandangan tersebut bertolak belakang dengan teologi karismatik yang non-sesasionik. Kami mengakui eksistensi dan keberlanjutan karunia-karunia rohani hingga Kristus datang kembali. Saya sudah membaca beberapa artikel-artikel dari Swenteliau dan pengikut-pengikutnya yang secara sporadis dan generalisasi menyerang seluruh gerakan karismatik dengan sebutan-sebutan yang menghina.
tetapi tanpa menyajikan data historis yang valid dan penyajian biblika yang akurat. Nah, sikap permusuhan terhadap karismatik ini telah diekspresikan oleh Suharto Liau dengan kalimat-kalimat seperti, misalnya, karismatik telah menyeret kekristenan dan hidup bagi Tuhan, dan bersaksi kepada dunia menjadi hidup bagi dunia dan semakin duniawi. Contoh lainnya, Liau mengatakan, tetapi iblis memberikan karismatik dan juga denominasi yang salah sebuah perisai canggih yang namanya jangan menghakimi. Tujuannya agar mereka tetap di dalam kesalahan. Ini hanya dua pernyataan yang agak lunak dari banyak tuduhan yang lebih keras terhadap karismatik dari Suharto Liau dan kroni-kroninya. Memang benar bahwa semangat yang keras dan kasar dari Suharto Liau dan kroni-kroninya tidaklah selalu memuliakan Injil dan tidak selalu memuliakan Tuhan. Khususnya pada saat mereka menggunakan pernyataan-pernyataan yang negatif dan bernada sinis, bahkan memfitnah, menyerang sesama orang percaya lainnya, khususnya Calvinisme dan karismatik. Kedua kelompok ini paling sering diserang oleh Suharto Liau dan kroni-kroninya. Saya dan tentu saja banyak pemimpin karismatik lainnya terbuka terhadap kritik. Tetapi ketika kritik tersebut menyerang, menghina, dan memfitnah seluruh gerakan karismatik tanpa pandang bulu sehingga menyakiti hati banyak penganut karismatik yang tulus, maka saya, Sam, teolog Protestan karismatik, memastikan bahwa saya akan berada di posisi terdepan untuk memberikan pembelaan. Ini tidak berarti bahwa saya berada atau menyetujui ajaran dan praktik tertentu dari beberapa orang yang mengaku karismatik tetapi bablas dalam ajaran dan praktiknya. Persoalan utama di sini bukan hanya karena saya perlu memberikan pembelaan dalam posisi saya sebagai seorang teolog Protestan karismatik, melainkan karena pandangan-pandangan dan tafsiran-tafsiran Suharto Liau atas ayat atau bagian tertentu dalam Alkitab yang digunakan untuk menyerang karismatik memang tidak sesuai dengan konteks atau out of context. Atau dengan kata lain, dalam upaya mendapatkan dukungan kitab suci bagi tuduhan-tuduhannya terhadap gerakan karismatik, maka Suharto Liau menggunakan ayat-ayat tertentu dari Alkitab hanya untuk berusaha membuktikan bahwa karismatik itu tidak alkitabiah. Ini merupakan upaya yang sia-sia atau seperti kata pengkhotbah, upaya untuk menjaring angin. Mengapa? Karena ternyata tafsirannya terhadap ayat-ayat tertentu tersebut justru salah tafsir dan bertentangan dengan banyak tafsiran dari pakar Alkitab, pakar teologi, pakar biblika yang diakui integritas dan kepakarannya. Misalnya tadi, Suharto Liau seperti yang sudah disebutkan di atas, menyimpulkan bahwa maksud dari prasetutelion yang sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat 10 menunjuk kepada kanon perjanjian baru atau rampungnya Alkitab. Maka saya melihat eksegesis Suharto Liau ini hanya sebatas pada penarikan kesimpulan berdasarkan pemahaman gramatika pada tingkat dasar, pada tingkat observasi. Itu pun dilakukan dengan cara tergesa-gesa dan keliru. Tafsiran ini tidak legitimit karena tidak didukung oleh konteks. Karena dalam rentang eksegesis manapun kata tutelion atau yang sempurna tidak pernah menunjuk pada Alkitab atau kanon perjanjian baru. Di sini Suharto Liau hanya memasukkan idenya sendiri. Dan ketika ia memasukkan ide asing ke dalam teks yang tak dikenali oleh konteks, maka ia telah melakukan eksegesis yang berlawanan dengan eksegese. Kesalahan eksegesis yang dilakukan Suharto Liau
terhadap teks 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 ini terjadi disebabkan ia membawa atau memasukkan idenya sendiri ke dalam teks tersebut, yaitu ide yang tidak dimaksudkan oleh teks tersebut. Hal ini bisa terjadi karena ia di dalam memahami teks dipengaruhi oleh asumsi atau anggapan atau pandangan teologinya sendiri. Atau seperti saya katakan di depan tadi, sikap sinismenya terhadap gerakan karismatik. Sehingga memaksanya untuk menafsirkan teks tertentu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ini yang disebut dengan eisegesis. Memang harus diakui, setiap penafsir Alkitab pasti memiliki asumsi atau anggapan dasar sebelum ia menafsirkan Alkitab. Karena itulah, tidak seorang pun penafsir Alkitab yang bebas sama sekali dari pengaruh subjektivitas. Tetapi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir subjektivitas tersebut adalah dengan bersikap seobjektif mungkin. Penafsir memang perlu memiliki asumsi dasar yang wajar, tetapi bukan prasangka yang subjektif. Penafsir dengan prasangka yang subjektif, seperti yang dilakukan oleh Swentol Liao tadi sebagai contoh, pasti akan memasukkan idenya ke dalam bagian Alkitab yang ditafsirnya. Biasanya penafsir seperti ini tidak memperhatikan maksud penulis kitab dan juga tidak mempedulikan jalan pikiran yang sehat atau logis. Juga tidak memperhatikan bukti-bukti yang ada. Jadi penafsir seperti ini lebih memilih memegang asumsinya, memegang pendapat pribadinya, memegang pandangan teologinya ketimbang menyelaraskan dengan yang penulis kitab suci maksudkan. Melalui tanggapan dan kritik saya ini, Swentol Liao seharusnya tertantang untuk membaca ulang dan mengevaluasi penafsirannya atas 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Dia perlu membaca ulang berkali-kali keseluruhan kitab 1 Korintus, khususnya 1 Korintus 12, 13, dan 14. Untuk kemudian melakukan penafsiran yang ketat dan berhati-hati, sehingga tidak menghasilkan tafsiran yang salah seperti itu. Tafsiran yang keluar dari konteks dan tidak seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus selaku penulis kitab 1 Korintus. Kelihatannya Swentol Liao perlu mempelajari lagi gramatika Yunani dengan lebih berhati-hati sehingga bisa menafsirkan Alkitab dengan tepat dan mengajarkannya dengan benar kepada orang lain. Namun saya perlu mengingatkan Swentol Liao tentang peraturan dasar penafsiran Alkitab ini, yaitu bahwa suatu teks tidak dapat mempunyai arti yang tidak pernah dimaksudkan oleh penulis atau para pembacanya. Peraturan dasar penafsiran Alkitab yang telah dilanggar oleh Swentol Liao ini tertulis dengan jelas dalam buku Hermeneutik Menafsirkan Alkitab dengan Tepat yang ditulis bersama oleh Gordon DeVee dan Douglas Stewart. Keempat, ada tambahan perlu diketahui bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus, Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang sangat angkuh secara intelektual, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsunya. Bersama dengan Priscilla dan Aquila dan rombongan rasulinya sendiri, Paulus mendirikan jemaat Korintus itu selama 18 bulan. Yaitu 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tetapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat-surat dan kunjungan pribadi. Surat 1 Korintus ditulis
selama 3 tahun pelayanannya di Efesus. Pada waktu perjalanan misinya yang ketiga, berita mengenai masalah-masalah jemaat di Korintus terdengar oleh Paulus di Efesus, pertama-tama dari orang-orang Kloe, kemudian dari utusan jemaat Korintus yaitu Stefanus, yang menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus berisi permohonan agar Paulus memberikan petunjuknya atas berbagai persoalan di Korintus. Nah, sebagai tanggapan atas berita dan surat yang diterimanya dari Korintus inilah sebabnya Paulus menulis surat ini. Kelihatannya Paulus memiliki 2 alasan utama ketika ia menulis surat ini, yaitu 1, untuk membetulkan masalah serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahu kepadanya. Hal ini meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang-orang Korintus tetapi dianggap oleh Paulus sebagai dosa yang serius. Dan yang kedua, untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang-orang Korintus. Hal-hal ini meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat. Pertanyaannya ialah, mengapa Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Korintus ini justru menuliskan tentang kasih? Pasal 13 tentang kasih secara unik memisahkan pasal 12 dan pasal 14 yang menjelaskan tentang karunia-karunia roh. Alasan yang paling penting mengapa Rasul Paulus menulis pasal 13 tentang kasih dalam 1 Korintus ini adalah karena ia sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus. Mereka adalah jemaat yang menerima karunia besar dari Tuhan, karunia-karunia rohani, dan merupakan jemaat yang dinamis sekali. Tetapi Korintus adalah jemaat yang paling bermasalah, baik itu masalah doktrinal, kurangnya moralitas, hubungan seksual antar anggota keluarga atau incest, hubungan dengan persembahan berhala, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah situasi yang kacau itu, Rasul Paulus memberikan pengajarannya tentang penggunaan karunia rohani dan pentingnya karunia rohani sehingga tidak disalahgunakan. Setelah dia memberikan pengajarannya yang bersifat normatif itu, barulah kemudian dia menekankan bahwa yang terpenting dari semuanya adalah kasih. Keutamaan kasih ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai jalan yang lebih utama dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-31b. Rasul Paulus dalam seluruh pasal 1 Korintus 13 sedang membicarakan tentang kasih. Di sini ia menunjukkan tentang keunggulan kasih, karakteristik kasih, kekekalan kasih, kesempurnaan kasih, dan kebesaran kasih dibandingkan dengan karunia-karunia rohani yang ada pada jemaat Korintus. Di mana pada saat surat ini ditulis, jemaat di Korintus bersikap masih kanak-kanak secara rohani dengan membanggakan, mengutamakan karunia-karunia rohani yang ada pada mereka, tetapi mengabaikan penerapan kasih yang sangat penting itu. Di jemaat Korintus saat itu terjadi perpecahan, pertikaian, percabulan, penyembahan berhala, dan kesombongan. Padahal mereka berlimpah dengan karunia rohani. Masalah utamanya terletak pada kurangnya penerapan kasih, bukan pada kurangnya karunia rohani. Dengan demikian, menurut konteksnya di dalam 1 Korintus 13 ini, Paulus sama sekali tidak membicarakan tentang kanon perjanjian baru seperti yang dikatakan oleh Suhento Liao ataupun selesainya Alkitab. Tetapi ia sedang membicarakan tentang kekekalan dan kesempurnaan kasih dibandingkan dengan karunia-karunia rohani, termasuk karunia nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan, yaitu
kesempurnaan kasih yang menyempurnakan orang percaya. Tetapi kita semua akan menjadi sempurna di dalam kasih itu hanya pada saat kedatangan Kristus kembali yang kedua kalinya. Tafsiran ini lebih konsisten dengan perkataan Paulus sebelumnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata karunia yang digunakan Rasul Paulus dalam ayat ini adalah karisma, menunjuk kepada karunia rohani sebagai pemberian dari Allah. Menarik memperhatikan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus tidak akan kekurangan dalam suatu karunia pun, atau dalam frase Yunani hustereiste and medeni karismati. Kata Yunani mihusteriste atau tidak kekurangan dalam ayat ini ditulis dalam bentuk double negatif yang sangat kuat, yaitu gabungan dari kata me dan husterete yang dapat diterjemahkan dengan parafrase tidak mungkin dapat berkekurangan sedikit pun. Seluruh karunia rohani telah dilimpahkan oleh Allah kepada jemaat di Korintus, dan mereka tidak mungkin akan kekurangan sedikit pun dari seluruh karunia rohani itu dengan rentang waktu hingga apokalipsin, tou, korio, hemon, yoso, Kristo, atau pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Kata Yunani apokalipsin yang diterjemahkan dengan pernyataan menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Perlu diketahui bahwa Rasul Paulus menggunakan 3 istilah untuk menjelaskan kedatangan Kristus kembali, yaitu parousia, apokalipsis, dan epifania. Kata parousia berarti kehadiran, dipakai untuk menjelaskan kedatangan Kristus kembali. Kata epifania berarti penampakan, juga dipakai menunjuk kepada kedatangan Kristus kedua kali yang kelihatan atau dapat dilihat. Sedangkan kata apokalipsis merupakan istilah yang berarti pernyataan atau pengungkapan, juga menunjuk kepada kedatangan Kristus kedua kali. Menurut Josh Ilett dalam buku ini, beliau adalah profesor perjanjian baru. Beliau mengatakan kedatangan Kristus juga akan menjadi satu apokalipsis, satu pengungkapan atau pernyataan. Apokalipsisnya itu yang akan mengungkapkan kemuliaan dan kuasa yang sekarang dimilikinya kepada dunia. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak dapat dipisahkan dari kenaikannya dan bagiannya di surga. Karena peristiwa itu akan mengungkapkan ketuhanannya kepada dunia dan akan menjadi penyebab setiap lutut untuk bertelut dan setiap lidah untuk mengaku ketuhanannya. Dengan demikian, seluruh karunia roh termasuk bahasa roh, nubuat, dan pengetahuan tidak akan pernah berhenti hingga saat apokalipsis, yaitu pada saat kedatangan Kristus kembali, yaitu pada waktu kedatangannya yang kedua kali dalam kemuliaannya. Karena pada saat itulah semua karunia rohani akan tidak lagi diperlukan oleh gereja atau tubuh Kristus. Nah, pernyataan bahwa seluruh karunia rohani termasuk bahasa roh, nubuat, dan pengetahuan akan terus berlanjut hingga kedatangan Kristus kembali dikuatkan secara tajam oleh Profesor Wayne Grudem, seorang Calvinis Baptis dan profesor teologi sistematik Alkitab di Trinity Evangelical Divinity School, Amerika Serikat. Beliau juga adalah ahli riset dalam bidang Alkitab dan teologi di Phoenix Seminary. Saya kutip pernyataan beliau sebagai berikut. Beberapa orang mengemukakan bahwa maksud 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 ini, Paulus mengharapkan nubuat dan bahasa roh akan berhenti pada awal sejarah gereja. Tetapi apakah nas ini betul-betul mengajarkan hal itu? Kita harus melihat konteksnya yang agak luas dalam ayat 9. Paulus memberikan alasan mengapa nubuat dan bahasa roh akan berhenti. Ia berkata, nubuat kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba,
maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi ia mengatakan bahwa nubuat akan lenyap pada suatu waktu tertentu, yaitu pada waktu yang sempurna itu tiba. Tetapi kapan waktu itu akan tiba? Sudah pasti waktu itu terjadi pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Alasannya karena waktunya harus sama dengan waktu yang dinyatakan dengan kata nanti dalam ayat 12. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Akan hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ungkapan melihat muka dengan muka adalah sebuah prase perjanjian lama untuk menyatakan melihat Allah secara pribadi. Saat ketika aku akan mengenal seperti aku sendiri dikenal, pasti merujuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang kelima, saya pernah menjelaskan di dalam video saya yang berjudul Benarkah Tuhan Tidak Memakai Mujizat Lagi Saat Ini, Tetapi Iblis, yang juga merupakan video tanggapan saya kepada Suento Liao tentang kanon Alkitab atau finalitas Alkitab. Ini cuplikan penjelasan saya dalam video tersebut. Kanon Alkitab ditutup, tidak ada lagi buku-buku yang ditulis setingkat dengan Alkitab aslinya dalam hal pewahyuan dan inspirasi Allah. Karena itu konsep dari pernyataan bahwa Alkitab sudah final, sudah selesai, atau finalitas Alkitab harus dipahami dalam pengertian ini. Bahwa 66 kitab dalam Alkitab sudah cukup. Sekali lagi, 66 kitab dalam Alkitab sudah cukup dan tidak perlu lagi ada penambahan kitab-kitab baru. Itu yang dimaksud dengan kanon selesai. Itu yang dimaksud finalitas Alkitab. Tidak ada penambahan kitab-kitab. Jadi kita hanya mengakui kitab kanonik jumlahnya 66 dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Gereja dan semua orang percaya harus tunduk pada otoritas tertinggi dan mutlak dari Alkitab. Tetapi, berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah saya jelaskan di atas sebelumnya, saya tidak sepakat dengan Suento Liao yang menyatakan bahwa saat ini Allah tidak lagi melakukan mujizat, dan bahwa mujizat telah berhenti dan tidak berlaku lagi di dalam gereja saat ini setelah kanon Alkitab ditutup. Mengapa saya tidak setuju? Mengapa saya tidak sepakat? Bukan karena pendapat saya, tetapi karena Alkitab sendiri di dalam dirinya dan dari dirinya sendiri menyatakan bahwa mujizat masih terjadi, dan tidak ada di bagian manapun di dalam Alkitab yang menyatakan mujizat berhenti dan Allah tidak melakukan mujizat lagi. Disitulah persoalannya. Jadi ketika kami mengatakan sebagai seorang penganut atau orang yang berada dalam gerakan karismatik, sebagai seorang teolog karismatik, ketika kami menyatakan Allah masih melakukan mujizat, bukan berarti kami percaya kanon Alkitab itu dibuka lagi. Tidak. Kanon Alkitab sudah tutup dan 66 kitab sudah final. Itu yang harus Anda mengerti, Dr. Suento Liao. Kanon memang sudah ditutup dan Alkitab sudah final. Tetapi ini bukan berarti karunia-karunia roh sudah berhenti bekerja. Karunia-karunia sebagai manifestasi dari roh diberikan oleh Allah bagi kepentingan bersama dalam rangka membangun tubuh Kristus sampai Kristus kembali. Karunia-karunia rohani ini diberikan bukan sebagai pengganti Alkitab. Itu keyakinan kami juga sebagai seorang teolog Protestan karismatik. Karunia-karunia rohani diberikan bukan sebagai pengganti Alkitab. Bukan juga dalam rangka menambahkan sesuatu yang baru pada Alkitab. Bukan dalam rangka menambahkan sesuatu yang baru pada kitab kanonik. Demikian juga sebaliknya, Alkitab diberikan bukan sebagai pengganti dari karunia-karunia rohani ini. Karena itu karunia-karunia rohani harus beroperasi. Karunia-karunia rohani menurut pandangan kami, saya sebagai teolog Protestan karismatik, karunia-karunia rohani harus beroperasi menurut kehendak Roh Kudus dan tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Otoritas mutlak dan tertinggi bagi gereja dan bagi semua orang percaya. Akhirnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata tautelion, yaitu yang sempurna dalam 1 Korintus 13 ayat 10,
yang ditafsirkan oleh Swente Liao menunjuk pada rampungnya perjanjian baru ataupun Alkitab, di dalam artikelnya yang berjudul Alkitab Firman Allah yang Sempurna, tidak hanya tafsiran yang bersifat meragukan, tetapi merupakan kesalahan eksegesis, ditinjau dari konteks, arti kata, dan kaidah gramatika. Ini merupakan satu contoh dari tafsiran Alkitab yang keluar dari konteks atau out of context. Dan contoh dari mengeliminasi arti yang sebenarnya atau arti yang sah dari yang dimaksud oleh Rasul Paulus selaku penulis asli dari kitab tersebut. Karena itu, seperti yang sudah saya katakan pada bagian pendahuluan artikel ini, sekali lagi saya menyarankan sebaiknya Swente Liao berhenti memakai slogan sebagai seorang Kristen Alkitabiah apabila masih mempergunakan cara penafsiran yang tidak Alkitabiah. Juga kelihatannya Swente Liao perlu mempelajari lagi gramatika Yunani, tidak hanya sampai pada tingkat observasi interlinear, tetapi lebih teliti dan mendalam sehingga bisa menafsirkan Alkitab dengan tepat dan mengajarkan dengan benar kepada orang lain, khususnya pengikut-pengikutnya. Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan saya tersebut di atas terhadap 1 Korintus 13 ayat yang 10 yang dipakai Swente Liao untuk menyerang gerakan karismatik, justru menunjukkan bahwa ajaran dan keyakinan akan eksistensi dan kontinuitas atau keberlangsungan karunia-karunia rohani itu merupakan ajaran yang Alkitabiah atau sesuai dengan Alkitab. Hal ini konsisten dengan pernyataan tegas Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 7 bahwa jemaat di Korintus tidak mungkin akan kekurangan karunia-karunia rohani dengan rentang waktu hingga saat apokalipsis, yaitu saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Hal ini jelas berdasarkan pernyataan double negatif yang kuat dari kata Yunani mihosterestei and medeni karismati. Tidak mungkin dapat berkekurangan karunia-karunia sedikit pun. Dengan demikian, Dr. Swente Liao, Anda yang bersikeras menunjukkan bahwa ajaran dan teologi karismatik itu sesat dan tidak Alkitabiah, bahkan menuduhnya sebagai penyusupan atau alat iblis. Ternyata tuduhan yang sama ini juga dapat dituduhkan kepada Anda dan kroni-kroni Anda. Bahwa di balik slogan kekristenan yang Alkitabiah terselip pengajaran yang sesat dan tafsiran yang salah, dan ini merupakan penyusupan terselubung dari iblis, bapa segala dusta itu. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dari banyaknya tafsiran-tafsiran yang salah terhadap ayat atau bagian-bagian tertentu dalam kitab suci yang Anda dan pengikut-pengikut Anda lakukan. Pada kesempatan yang lain, saya akan menanggapi kekeliruan-kekeliruan tersebut. Logikanya sederhana. Ini. Tidak mungkin seorang bisa mengajarkan dengan benar dari tafsiran yang salah. Itulah yang Anda lakukan, Swente Liao. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.